Hai, kembali lagi bersama saya Gerisenca Alvinita Lambah dengan NIM 68 2019 045 dari Universitas Kristen Satya Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila di dalam kehidupan milenial. Dan terdapat dua pokok penting yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, pelanggaran sila-sila di dalam Pancasila yang dilakukan oleh milenial. Dan yang kedua, cara atau bagaimana kembali menumbuhkan jiwa Pancasila di dalam diri milenial. Namun terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut dua pokok penting tersebut, alangkah baiknya kita lebih memahami dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila dan apa yang dimaksud dengan milenial. Bangsa Indonesia menganut sebuah ideologi penting yang sering kita sebut dengan Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman yang mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 1 Juni. Setelah kita membahas pengertian dari Pancasila, apa yang dimaksud dari Pancasila, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian milenial. Milenial berdasarkan kata yaitu generasi. Dan milenial ialah seseorang yang lahir pada tahun 1090-an sampai dengan tahun 2000-an. Kehidupan generasi milenial saat ini sangat dipengaruhi dengan kemajuan teknologi, terutamanya dalam bidang internet. Dan milenial atau sering kita sebut dengan anak muda zaman sekarang atau lebih kerennya generasi zaman now, di dalam kehidupannya sangat begitu dipengaruhi oleh internet, terutamanya pada saat zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat dan perkembangan budaya luar untuk masuk ke dalam bangsa kita, bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat tak dapat dibendungi. Masuknya budaya luar ke dalam negara Indonesia menjadi tantangan terbesar bagi generasi milenial saat ini agar jiwa Pancasila dalam kehidupannya tidak pudar. Oleh sebab itu, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh generasi milenial terhadap sila-sila pada Pancasila. Oke, kita akan membahas satu persatu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh milenial pada kelima sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan Maha Esa ini menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan dari 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita tahu sendiri juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana setiap masyarakatnya dibebaskan atau bebas untuk memiliki keyakinan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Namun, terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh milenial. Yang pertama yaitu tidak adanya sikap toleransi antara sesama, baik antara sesama agama, yaitu seperti di saat teman kita yang sedang berpuasa, kita malah dengan santai-santainya atau malah mencobai dia dengan makan di hadapan mereka. Yang kedua itu di saat teman kita atau guru, bahkan orang tua yang sedang berbicara dengan kita malah asik memainkan ponsel atau melihat lain atau tidak mendengarkan mereka. Dan contoh penyimpangan yang kedua yaitu perusakan tempat-tempat ibadah. Contohnya yaitu yang pernah terjadi di salah satu musola di Tangerang, dirusak oleh seorang remaja yang berusia 18 tahun yang berinisial S. Dan contoh kasus penyimpangan yang ketiga yaitu sikap fanatisme yang dimiliki oleh remaja. Terkadang remaja sangat fanatisme terhadap sesamanya, baik antara
sesama beda agama, suku, ras, idola, dan lain sebagainya. Mereka selalu berpikiran bahwa apa yang mereka suka, agama mereka, suku mereka adalah hal yang sudah sangat betul, atau istilahnya meninggikan diri tentang apa yang mereka yakini. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengandung arti yaitu kita sebagai manusia harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan sesama kita dari agama, suku, ras, dan status mereka. Dan contoh penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh milenial pada sila kedua ini yaitu terkadang kita tidak sopan terhadap sesama kita, baik kepada orang tua, saudara, teman, dan siapapun yang baru kita kenal. Mungkin dari segi tutur bicara kita yang kita dengan intonasi nada yang tinggi, atau di saat mereka berbicara kita menyela pembicaraan mereka atau memotong pembicaraan dari mereka. Contoh yang kedua yaitu kita tidak bersikap adil terhadap sesama kita. Mungkin di dalam pertemanan kita memilih-milih teman, kita milih dari status mereka, dari agama mereka, dari suku mereka. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu kita tidak menghargai pendapat sesama kita. Seperti mungkin di dalam forum atau di dalam musyawarah mereka ingin menyampaikan pendapatnya, namun kita menolak pendapat mereka, menganggap pendapat kita sendiri adalah pendapat yang lebih betul dari mereka. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mengandung arti yaitu kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan persatuan antar masyarakat serta menghargai perbedaan yang ada, baik agama, ras, dan lain sebagainya. Dan contoh penyimpangan yang pernah dilakukan oleh remaja yaitu organisasi masyarakat di Surabaya yang sempat menuding mahasiswa Papua merusak bendera merah putih akhirnya meminta maaf. Tudingan tersebut berujung pada insiden persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Organisasi masyarakat tersebut juga mengaku pihaknya tak berniat mengusik warga Papua yang berada di Surabaya. Aksi tawuran pelajar pecah di wilayah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin sore 14 September 2020. Kejadian ini terekam kamera telepon seluler milik warga sekitar. Dalam video tersebut, tampak aksi saling serang pelajar sambil membawa senjata tajam. Nah, seperti yang saya pegang saat ini merupakan ponsel pintar hasil produksi dari negara Cina. Dan untuk kualitas di kelasnya, ponsel pintar ini dibanderol dengan harga 400 ribuan saja. Murah bukan? Dan mari kita periksa untuk merek di dalam negeri. Untuk merek dalam negeri, di kualitas atau untuk kualitas di kelasnya, ponsel pintar ini dibanderol dengan harga 700 ribu. Ketiga video yang telah kita lihat merupakan contoh dari penyimpangan yang dilakukan oleh milenial terhadap sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Video yang pertama memperlihatkan jelas bahwa terjadi kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Dan video yang kedua memperlihatkan bagaimana tawuran terjadi antar pelajar di Karawang, dan terutama pada situasi saat ini virus COVID-19 yang melanda Indonesia, terjadi beberapa peristiwa tawuran yang dilakukan oleh para pelajar. Dan video yang ketiga memperlihatkan di mana para milenial lebih membeli atau lebih minat terhadap produk-produk luar negeri dibanding produk buatan negara kita. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia senang untuk berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Namun terdapat beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh milenial, yaitu melarang seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya, atau terkadang kita menghalang-halangi seseorang untuk mengeluarkan pendapat mereka sehingga mereka malas untuk mengeluarkan kembali apa yang mereka ingin sampaikan. Yang kedua, kita memaksakan kehendak pribadi kepada seseorang.
Yang ketiga, kita mengambil keputusan secara sepihak, di mana seharusnya kita mengambil keputusan tersebut secara bersama-sama melalui musyawarah. Dan yang keempat, kita tidak menerima hasil keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah. Dan yang terakhir, yang kelima, kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, baik dari orang tua, organisasi, dan di lingkungan sekitar. Sila yang kelima atau sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung arti makna bahwa bangsa Indonesia harus mampu hidup berdampingan, adil dan makmur, serta menghargai hak-hak sesama kita. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh milenial yaitu gaya hidup yang boros. Contohnya seperti sering nongkrong di luar, membeli makanan di luar, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu merusak fasilitas umum, seperti yang sangat lazim kita lihat di layar televisi kita pada saat tawuran, demo, dan lain sebagainya. Akan selalu ada fasilitas yang baik, fasilitas yang disediakan oleh daerah, pemerintah, atau fasilitas oleh pribadi kita sendiri yang dirusak oleh mereka. Dan contoh yang terakhir yaitu di mana remaja lebih memilih diam di dalam rumah atau di dalam kamarnya dibanding ikut serta dalam kerja bakti atau gotong royong baik di dalam lingkungan sekitar, keluarga, dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa pelanggaran dari setiap sila yang dilakukan oleh milenial. Dan sekarang setelah kita membahas pelanggarannya, kita akan membahas poin kedua, yaitu bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila di dalam generasi milenial. Nilai-nilai Pancasila harus terus dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi saat ini di Indonesia. Dan kita sebagai kaum milenial generasi bangsa Indonesia menjadi tongkat utama yang harus terus didorong untuk selalu mengamalkan Pancasila agar Pancasila tidak terbawa oleh arus paham yang dapat memecah persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kita sebagai kaum milenial tidak bisa duduk santai menikmati kemerdekaan yang telah ada, yang telah diraih oleh para leluhur kita. Namun kita harus bisa berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih harmonis, damai, dan adil di dalam kehidupan kita dan menerapkan sila-sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita. Meningkatkan cinta kepada Pancasila bukanlah sesuatu yang hal mudah. Semuanya harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Mungkin kita bisa menjadi orang yang lebih bersikap jujur, bersikap disiplin, dan bersikap konsisten. Sedangkan di dalam keluarga, peran orang tua lah yang menjadi tongkat utama untuk mendidik dan membentuk karakter anak tersendiri. Peranan orang tua seperti mendidik anaknya rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga ketika didikan itu berhasil, anak bisa menerapkan sopan santun terhadap sesama, menghargai sesama keluarga, saling menyayangi antar satu yang lain. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, sebagai anak harus patuh terhadap perintah orang tua. Dan di dalam lingkungan sekolah atau masyarakat, bagaimana sesama kita menerapkan contoh-contoh yang baik, di mana mereka memberikan contoh seperti taat pada aturan yang ada, agar kita juga generasi milenial bisa mencontohi mereka bahwa mereka bisa bersikap tertib. Kenapa kita tidak bisa? Karena begitu cintanya dan perhatiannya pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan generasi milenial dan terutamanya bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga pembelajaran Pancasila sudah dipelajari oleh anak-anak atau milenial calon generasi bangsa Indonesia sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Tak hanya sampai di kelas 4 SD, Pancasila selalu dipelajari dari kelas 4 SD sampai pada bangku perkuliahan atau pendidikan tinggi. Pancasila menjadi salah satu mata kuliah umum dari beberapa mata kuliah umum yang ditetapkan oleh Bapak
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Agustus 2012 meresmikan sebuah undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimana undang-undang tersebut mengatur ada beberapa pembelajaran yang menjadi mata kuliah umum. Tak hanya sampai di situ, masyarakat dan sekolah dan lain sebagainya harus mendukung apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Tak hanya sampai di situ, kita juga dari sekolah dan orang tua dapat menanamkan cinta Pancasila atau jiwa Pancasila dalam kehidupan milenial, dengan salah satunya mengajak anak atau milenial untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia, agar mereka tahu dan merasakan bahwa betapa sulitnya para pahlawan kita untuk meraih bangsa Indonesia menjadi negara kita dan terbebas dari penjajahan negara-negara lain. Tak hanya sampai di situ mengunjungi, dan para orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat juga mengajak anak untuk study tour, memperkenalkan budaya-budaya luar dari budaya yang mereka kenal atau dari budaya mereka sendiri, baik dari segi lagu daerah, bahasa daerah, dan terutamanya mengunjungi daerah-daerah lain, terjun langsung untuk merasakan perbedaan budaya yang ada di dalam kehidupan. Dan terutamanya seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keberaneka-ragaman. Tapi dari beberapa cara yang telah saya jelaskan, baik dari peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, apalah arti dari pengarahan tersebut, apalah arti dari contoh-contoh dan menanamkan jiwa Pancasila tersebut, jika pada dasarnya tak ada niat atau tak ada rasa di dalam milenial untuk menghayati dan mencintai Pancasila, untuk mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Karena segala sesuatunya yang dicontohkan atau diberikan arahan, semuanya akan terlaksana jika seseorang yang kita berikan contoh menerapkan betul dan sadar dalam dirinya. Itulah beberapa contoh serta pelanggaran yang saya jelaskan dari awal hingga akhir video nanti. Dan saya sebagai generasi milenial mengajak kita semua untuk lebih mencintai dan menghayati Pancasila dalam kehidupan kita. Marilah kita sadar dan saling bergandengan tangan untuk menjunjung Pancasila di masa globalisasi saat ini, agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi sebagaimana mestinya, bahwa tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara emas. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia.